الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwani fi din wa khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bagi dua sesi kajian di pagi ini insyaallah. Sesi pertama berkaitan tentang kawaid al-muhimmah fi ittiba'is sunnah. Kaidah-kaidah penting di dalam ittiba kepada sunnah. Dan nanti di sesi kedua insyaallah taala kita akan mengkaji kitab Qawaid fi Tauhid al-Uluhiyah. Kaidah-kaidah di dalam tauhid uluhiyah. Dan mengkaji kaidah maknanya yakni mengkaji rumusan-rumusan, yakni mengkaji permasalahan-permasalahan ilmu di dalam disiplin ilmu tertentu dengan melihat kepada kaedahnya, kepada rumusannya, sehingga dengan ini bermanfaat untuk menghemat waktu para jamaah. Di dalam disiplin ilmu dalam Islam semuanya ada kaedahnya. Ada kaedah dalam tafsir, ada kaedah dalam fikih, ada kaedah di dalam hadis, ada kaedah dalam masalah akidah, kaedah di dalam masalah seluruh disiplin ilmu. Para ulama membuat kaedah yang tujuannya yang pertama agar menghemat waktu, karena ilmu sangat luas sekali. Maka dengan mempelajari kaedahnya seperti mempelajari rumusnya tanpa harus kita tahu rinciannya. Yang kedua, dalam rangka juga menghemat akal dan pikiran kita sehingga tidak tersibukkan dengan perkara-perkara yang rinci, yang detail, tapi memahami globalnya sebuah masalah sehingga kita memahami masalah tersebut dengan baik walaupun kita tidak mengetahui rincian-rinciannya. Dan yang ketiga tentu diantaranya ini sebagai bentuk pengamalan metode Al-Quran, metode Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah sebenarnya metode pengajarannya adalah dengan menggunakan kaidah. Hadis-hadis Nabi rata-rata penuh dengan kaidah-kaidah. Contoh Nabi bersabda innamal a'malu binniyat. Ini dijadikan kaidah oleh para ulama. Ini singkat, padat, ya. Oleh karenanya kalau kita mengkaji kaidah-kaidah ini, terkadang kita tidak perlu mengetahui dalil, karena kaidah sendiri diambil dari dalil atau kaidah itu sendiri adalah nas dalil itu sendiri. Ya. Sehingga dengan itu memudahkan bagi para penuntut ilmu. Taib, jadi bahasan pertama adalah tentang kaidah yang penting, kawaid al-muhimmah fi ittiba'i as-sunnah. Ittiba' para jamaah sekalian artinya al-ta'asi wal iktida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil i'tiqadati wa al-ibadat. Ittiba' artinya meneladani dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam akidah atau dalam masalah ibadah, yakni dalam masalah urusan agama. Karena nanti akan kita bahas ada sebuah kaidah para jemaah di kaidah yang ke-9 nanti. Itu belum saya terjemahkan. Jadi nanti kitab ini sebenarnya belum selesai ya. Jadi kalau bisa jangan disebar dulu, hanya untuk kita kaji aja pagi ini. Setelah itu di-delete, baru nanti tak sempurnakan, tak terjemahkan yang kaidah ke-9-nya, baru kemudian silakan disebar kepada kaum muslimin insyaallah. Jelas jemaah ya. Setelah ngaji ini dibuang. Nanti saya ganti yang revisi yang saya terjemahkan yang kaidah ke-9. Jadi di sini kaidah ke-9-nya belum diterjemahkan. Baik. Sebelum kita mengkaji kepada kaidah-kaidah tentang ittiba kepada sunnah, dan tentu sunnah yang dimaksud adalah petunjuk Nabi, makna sunnah secara umum. Karena makna sunnah ada dua tinjauan, secara umum dan secara khusus. Secara umum maknanya yakni asy-syari'atu lati syara'ahu Allahu minad din. Syariat yang Allah syariatkan berupa agama ini.
Jadi sunnah maknanya petunjuk Nabi. Al-hadyu alladhi kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Sunnah artinya petunjuk Nabi dan petunjuk para sahabatnya. Itu sunnah. Petunjuk yang Nabi dan para sahabat berada di atasnya. Maka ini definisi sunnah. Ini yang dimaksud kita ittiba kepada sunnah. Ya, bukan sunnah menurut ulama usul atau ulama fikih atau ulama hadis, tidak. Tapi sunnah dengan makna yang umum. Adapun sunnah dengan makna khusus, yakni sunnah menurut ulama ahli hadis, lain lagi makna sunnah menurut ulama fikih, lain lagi menurut ulama usul misalnya. Oleh karenanya sunnah yang dimaksud apa? Petunjuk Nabi dan para sahabat, yakni Islam itu sendiri, Islam yang hak. Inilah perkataan Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah, yaitu kata Imam Al-Barbahari, "I'lamu anna sunnata hiyal Islam wal Islam huwa sunnah la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar." Ketahuilah bahwa Islam itu, sunnah itu ya Islam, Islam itu ya sunnah, yang tidak bisa akan tegak salah satu kecuali harus dengan dua-duanya ada. Tidak akan sah seorang muslim berislam tanpa dengan sunnah, yang tanpa dengan petunjuk siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan petunjuk Nabi itulah Islam. Itulah Islam yang hak. Itulah Islam yang wajib kita untuk menganutnya. Islam yang dibawa oleh Nabi, yang dipraktekkan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, manzilah al-ittiba berjamaah. Kedudukan ittiba di dalam Islam, ini ittiba kepada sunnah ini. Sebelum kita kaji kaedahnya, yang pertama al-ittiba itu syartun. Dia adalah syarat li qabulil ibadat. Syarat diterimanya amalan ibadah. Karena syarat amal ibadah ada dua kan. Yang pertama ikhlas lillahi azza wa jal. Yang kedua apa? Muttaba'ah li sunnati Nabi aw li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perkataan Al-Imam Hasan Basri sangat bagus sekali di dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah karya Al-Imam Al-Lalikai. Kata Al-Imam Al-Hasan Basri, la yasihu al-qawlu illa bi amalin. Tidak sah perkataan kecuali dengan amal. Wa la yasihu qawlun wa amal illa bi niyyah. Dan tidak sah perkataan, perbuatan, amalan kecuali dengan niat. Wa la yasihu qawlun wa amalun wa niyyatun illa bi sunnah. Dan tidak sah perkataan, tidak sah perbuatan, tidak sah pula niat. Semua ini memang untuk Allah, tapi apabila tidak disertai dengan sunnah. Maka makna sunnah yakni apa? Konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Jadi syahadat itu kan ada dua. Syahadat yang pertama syahadat tauhid, syahadat kedua syahadat risalah. Maka konsekuensi syahadat tauhid adalah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Konsekuensi syahadat risalah adalah ittiba kepada sunnah. Maka al-ittiba adalah syartun liqabuli al-ibadat. Kemudian para jemaah, yang kedua, kedudukan ittiba di dalam Islam, bahwa al-ittiba sababun lidukhulil jannah. Al-ittiba adalah sebab masuk surga. Ya. Dari mana dasarnya? Dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga, kata Nabi, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Sahabat heran, masa ada yang tidak mau masuk surga? Kata Nabi, ada. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Kata Nabi, man ata'ani, ini ittiba, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat ittiba kepadaku, dia masuk surga. Dan siapa yang durhaka kepadaku, tidak taat, tidak ittiba kepadaku, maka dia yang enggan masuk surga. Demikian pula jemaah, al-ittiba adalah dalil kecintaan seseorang kepada Allah. Jadi cinta Allah itu tidak sekedar ngaku-ngaku. Banyak kaum muslimin cinta Allah, cinta Rasul, cinta Allah, cinta Rasul, tapi amalannya bid'ah, menyelisihi daripada apa yang dilarang oleh Nabi. Nabi melarang bid'ah. Kata Nabi, wa iyyakum wa mudatsatil umur. Ini malah melakukan bid'ah. Maka bukti cinta kita kepada Allah adalah dengan ittiba kepada Nabi. Dalilnya surah Ali Imran ayat 31 jemaah. Ya. Surah Ali Imran ini surah yang diturunkan dalam rangka
untuk membantah kepada orang yang cuma ngaku-ngaku saja cinta Allah, cinta Rasul. Ya. Jadi ada kaum yang mengatakan cinta Allah, cinta Rasul, lalu Allah uji dengan Ali Imran ayat 31 ini. Itu Allah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Apa ganjarannya? Ada dua. Yang pertama yuhibbukumullah. Dan ini sangat luar biasa. Ya. Yang pertama yuhibbukumullah, yang kedua yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah maka syaratnya fattabi'uni. Ittibalah kepada aku, itu Rasulullah. Nanti Allah akan yuhibbukumullah, akan mencintai kalian, dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Maka kata para salaf, tidak penting bagaimana cuman ngaku cinta Allah, tapi yang penting bagaimana Allah cinta kita. Kata para ulama salaf, asy-sya'nu laisa sya'nu kaifa an tuhib. Laisa sya'nu kaifa an tuhib. Bukan hal penting bagaimana engkau ngaku cinta. Wa innama sya'nu kaifa an tuhab. Tapi yang penting itu bagaimana kamu dicintai Allah, kamu dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Kemudian berikutnya al-ittiba, bahwa dengan berittiba kepada Nabi ini akan mendapatkan kecintaan Nabi secara hakiki, dan orang yang mewujudkan cinta kepada Nabi secara hakiki akan mendapatkan kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Dan yang berikutnya, ittiba itu bukti keimanan, sifat orang-orang beriman para jemaah. Makanya di dalam surah An-Nur ayat 51 52 dalilnya. Ya. Apa kata Allah? Innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih. Sesungguhnya ucapan orang yang beriman itu kalau diseru oleh Allah, oleh Rasulnya untuk liyahkuma bainahum, untuk berhukum di antara mereka, maka apa mereka yang dikatakannya? An yaqulu sami'na wa ata'na. Yani kami taat, kami mendengar. Wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang yang berbahagia. Lalu kata Allah, wa man yuti'illaha wa rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul. Ini menunjukkan orang yang mentaati Allah dan Rasul, ini sifat orang-orang yang beriman dan tanda ketakwaan. Dalam surah Al-Hajj dalilnya. Ittiba kepada Nabi tanda ketaatan. Maka inilah hakikat walinya Allah jemaah. Waliullah orang beriman, bertakwa, orang yang ittiba kepada sunnah. Maka jangan terkecoh dengan ungkapan orang awam yang mengalamatkan wali namun ahli bid'ah. Wali namun ahli syirik, misalnya ahli maksiat. Ada wali telanjang, wali rokokan, wali gila. Ini musibah jemaah sekalian. Itu penghinaan kepada syariat sebenarnya. Waliullah, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya waliullah itu yang tidak takut, tidak sedih dia. Senantiasa tidak merasa takut, tidak sedih kepada apa yang mereka khawatirkan. Lalu siapa mereka ini? Kata Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Itu hakikat waliullah. Maka kalau itu hakikat waliullah, maka siapapun termasuk kita semua bisa untuk meraih predikat waliullah. Ya. Dan wali itu ada dua, ada waliullah, ada wali syaitan. Maka yang disematkan kepada orang gila dianggap wali, atau orang yang ahli syirik, ahli bidah dianggap wali, maka itu wali, tapi wali syaitan, bukan waliullah. Nah, sekarang kita masuk kepada kaidahnya jemaah. Dibuka di halaman 28 jemaah. Qawaid muhimmah fil ittiba, halaman 28. Itu nomor Arabnya salah ya, nanti makanya perlu direvisi lagi. Nomor Arabnya 2, harusnya berapa? 1 ya. Yani al-awwal. Di tapi saya share dok kan di grup katanya. Ya,
Sudah dok dibuka. Sudah? Sinyalnya lah ini. Coba di share. Sudah? Baik. Jadi nomor 1 ya, kaidah yang pertama, al-qaidah al-ula. Dinul Islam mabniun 'ala al-wahyi wan naql sahih. Agama Islam ini dibangun di atas wahyu, di atas naql. Naql itu dalil. Yani dalil dari wahyu Al-Quran dan As-Sunnah itu naql. Al-sahih yang sahih. Kenapa harus disebut yang sahih? Karena ada dalil dari sunnah yang tidak sahih. Kalau Quran semuanya sahih. Hanya saja Quran itu tidak sahih nanti dalam istidlal. Orang berdalil dengan Quran itu tidak sahih bukan zat Qurannya tapi istidlalnya yang tidak sahih. Ya. yakni mengambil kesimpulan dari dalil itu yang tidak sahih. Contohnya orang Khawarij, dalilnya Al-Quran untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Bayangkan, membunuh Ali dalilnya Quran. Berarti yang sahih apanya? Istidlal, yang salah istidlalnya. Ya. Sehingga apa kata Ali? Kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimat yang kau baca itu betul. Inil hukmu ila lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Nah, itu disematkan kepada Ali. Yani Ali telah kafir karena berhukum dengan hukum yang bukan hukum Allah. Nah, jadi kalau Al-Quran maka cukup satu peninjauan saja tentang istidlal. Adapun pada asalnya dalilnya sendiri sahih kalau Al-Quran. Adapun sunnah harus dari dua segi. Dari dalilnya dan istidlalnya. Dalilnya sahih tidak. Bisa jadi hadis tapi palsu atau maudhu atau lemah, dhaif dan semisal. Kemudian yang kedua istidlalnya. Maka kita katakan wa naqlus sahih. Lal akla, bukan dengan akal dasarnya. Akal dijadikan dalil jemaah, tapi bukan sebagai yang terutama. Jadi akal itu dijadikan dalil, tapi hanya mengikuti kepada dalil Al-Quran dan Sunnah dulu. Kita tidak menafikan akal sebagai dalil. Tak, dalil, akal itu jadi dalil. Bahkan adanya Allah itu dalilnya juga dalil akal. Allah di atas langit juga dalilnya akal. Tapi bukan itu yang dijadikan utama oleh ahli sunnah. Maka dalil itu bisa Quran, bisa sunnah, bisa akal, bisa dalil secara naluri juga. Tentang adanya Allah di atas, itu juga secara naluri manusia menetapkan. Secara akal juga, Al-Quran juga, sunnah juga. Bahkan Al-Quran, sunnah itu ribuan dalil tentang Allah berada di atas, maha tingginya Allah. Ya, kita sering baca fasabbih bismi rabbikal a'la atau sabbih isma rabbikal a'la. Ini menunjukkan Allah bernama Al-Aliyyu, Al-Azim, Al-Ali, maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Fama jana min amrin wa nahyin fi kitabillah, maka setiap yang datang kepada kita berupa perintah atau larangan di dalam Quran, atau sunnati rasulih, atau di dalam sunnah Rasul, maka perhatikan jamaah dua di sini. Wajib alaina, wajib bagi kita qabuluhu, wajib menerima. Walaupun mungkin tidak masuk akal, terima saja dulu. Jangan seperti ahli bid'ah. Kalau ada dalil dari Quran atau dari sunnah, dia timbang dengan akal dulu. Jadi akal sebagai mizan timbangannya. Kalau akal menerima, diterima dalil itu. Kalau akal menolak, diingkarinya dalil dari Al-Quran atau dari As-Sunnah. Contoh seperti penetapan sifat Allah. Orang-orang Jahmiyah yang mengingkari seluruh sifat Allah, nama dan sifat diingkari, dasarnya adalah akal. Hatta termasuk Asy'ariyah, ya, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, ketika menolak seluruh sifat dengan mentakwilnya hanya 7 sifat yang mereka tetapkan, kata mereka yang 7 ini masuk akal. Yang 7 sifat masuk akal. Yang lainnya tidak masuk akal. Sehingga caranya ditakwil. Wajah Allah tidak masuk akal, Allah punya wajah. Maka ditakwil, wajah artinya pahala. Tangan Allah tidak masuk akal, Allah punya tangan. Maka mereka menetapkan 7 sifat. Bagaimana 7 sifat mereka tetapkan? Kata mereka adanya makhluk menunjukkan sifat kudrah bagi Allah. Kan sifat yang mereka tetapkan kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, sama, basar, kalam. Jadi 7. Bagaimana penetapannya? Tadi ada yang makhluk menunjukkan sifat kudrah kata mereka. Kalau antum
menetapkan sifat kudrah Allah dari mana? Ya dari Al-Quran. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Qadir ini nama Allah, menunjukkan sifat apa? Kudrah. Dan kita dapat faedah dari Syekh Ibrahim Ruhaili kemarin, daurah terakhir kemarin. Nama Allah itu ada nama yang muzawwada, nama yang double, yang pasangan. Seperti al-awwal pasangannya wal akhir, al-zahir wal batin. Nah, ini penyebutan, dan ini juga dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Aqidah Al-Wasithiyah. Dijelaskan oleh beliau, nama ini pasangan, dan ketika menyebut, kita menyebutnya juga dengan pasangan. Termasuk kita dapat faedah, dan termasuk ilmu baru, kita belum dapat faedah ini. Kemarin dari Syekh Ibrahim Ruhaili hafizahullah, kata beliau, termasuk dalam memberi nama anak. Itu juga kalau mau nama itu ya harus berpasangan. Berarti namakan anak kita Abdul Awwal wal Akhir. Cuman kata Syekh kepanjangan itu. Abdul Zahir wal Batin. Jadi jangan nama anak Abdul Awwal saja. Itu kata Syekh demikian ya. Dan ini insyaallah kalau memang demikian ya kita hindari nama itu. Bisa dengan nama yang lain, Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Jabbar, ya. Abdul Wahid, ya. Adapun Abdul Awwal maka harus digandeng dengan Abdul Awwal wal Akhir. Taib. Jadi akal itu dijadikan dasar jemaah. Ada yang makhluk menunjukkan sifat kudrah. Lalu takhsisul makhluqat, keanekaragaman makhluk ini katanya menunjukkan sifat iradah Allah. Subhanallah. Kalau kita kan gampangnya di Quran banyak kata-kata yuridullahu, Allahumma man yasha, Allah berkehendak. Secara dalil Quran kita sudah cukup. Jadi kata mereka takhsisul makhluqat, keanekaragaman makhluk itu menunjukkan apa? Iradah Allah. Kemudian kata mereka ihkamul makhluqat, kata mereka, kata Asy'ariyah, tersusunnya makhluk-makhluk ini, tertibnya makhluk ya. Matahari terbit dari timur tertib, enggak pernah matahari nyelonong dari barat, ya kan, tertib. Nah, ketertiban ini semua menunjukkan sifat ilmu bagi Allah. Jelas ya? Sudah berapa sekarang? Berapa ditetapkan? Qudrah, iradah, ilmu. Kurang berapa? Kurang 4. Yang satunya, tiga sifat ini yaitu qudrah, iradah, dan ilmu menunjukkan sifat al-hayah, sifat hidup bagi Allah. Berarti berapa sekarang? 4. Lalu kata mereka, Allah itu disifati hidup, tidak mungkin kecuali harus ada sifat sama basar, kalam. Berapa sekarang? 7. Selesai. Cuma 7 itu sifat Allah? Iya. Terus yang lain-lainnya, Allah punya tangan, Allah punya, bahkan dalam hadis Allah punya kaki, ya. Atau sifat Allah, sifat rahmat loh mereka ingkari jemaah. Rahmat, kasih sayang Allah, mereka ingkari. Kenapa alasan mereka ingkari sifat rahmah, kasih sayang Allah? Karena kata mereka rahmah, kasih sayang itu menunjukkan sifat lemah. Jadi kalau Allah mencintai hamba, menunjukkan Allah itu lemah, butuh sama hamba. Subhanallah. Jadi mereka itu enggan menetapkan sifat karena dalam otak mereka sudah tergambar kalau menetapkan berarti menyerupakan. Ya, menyerupakan. Padahal kita punya kaidah sifat Allah, kalaupun sama dalam hal nama dengan sifat makhluk, Allah hidup, makhluk juga hidup. Apa sama hidup Allah dengan hidupnya makhluk? Laisa kamitslihi syai'un, ini kaidah kita. Allah disifati hidup, makhluk juga disifati hidup. Cuman anehnya Asy'ariyah ini, kenapa sifat yang 7 ini ketika mereka tetapkan secara akal, kata mereka, kok tidak takut menyerupakan dengan makhluk? Karena sifat yang 7 pun di makhluk ada. Betul tidak? Makhluk hidup, makhluk punya iradah, makhluk punya qudrah, makhluk punya penglihatan, pendengaran, kalam. Bahkan makhluk hidup, makhluk ilmu juga punya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan, kata Allah. Dan tidaklah kalian diberi ilmu, berarti makhluk punya ilmu. Kenapa mereka enggak khawatir? Perhatikan ikhwan, enggak khawatir menyerupakan dengan makhluk. Sementara sifat yang lain, apalagi namanya sifat-sifat dzati aja, maka tangan, jari, mereka paling anti itu. Bahkan yang menetapkan Allah punya sifat dzatiyah seperti tangan, wajah, jari, itu mereka langsung menuduh mujassimah. Ya, Wahabi mujassimah kata mereka. Ini jemaah sekalian, jawaban mereka adalah karena kalau sifat yang 7 ini kita tetapkan adalah sifat Allah yang sesuai dengan
keagungan dan kebesaran Allah. Lalu kita katakan lagi, loh kenapa tangan, kaki, wajah dan sifat lain pun tidak kalian katakan seperti itu? Yani Allah punya wajah, namun wajah yang sesuai dengan kebesaran, keagungan Allah, yang tidak serupa dengan wajah makhluknya. Kenapa tidak kalian katakan juga terhadap 7 sifat yang kalian tetapkan? Akhirnya mereka tidak bisa jawab, kontradiksi akhirnya jemaah, dalam kebingungan. Maka banyak yang taubat, imam-imam besar seperti Imam Juwaini, itu imam besar, dan bisa banyak jemaah ya, banyak ulama-ulama, bukan kelasnya ulama lagi tapi imam, jatuh kepada kesalahan dalam masalah sifat ini. Maka sangat beruntung antum semua kita ini yang berakidah Ahlussunnah di dalam masalah sifat Allah. Karena ini masalah yang, maka para ulama pun tidak mengkafirkannya orang-orang yang mengingkari sifat karena kesalahan, karena syubhat atau karena mentakwil. Seperti Asy'ariyah nggak dikafirkan oleh ulama, hanya Jahmiyah saja. Kalau Jahmiyah dikafirkan karena Jahmiyah ini sesat sekali. Jadi Allah itu tidak punya nama, tidak punya sifat, sehingga dia itu nyembah sesuatu yang tidak ada berarti. Ya, makanya kata ulama, orang musyrik itu lebih afdal daripada Jahmiyah. Dari sisi apa jemaah? Orang musyrik masih nyembah sesuatu yang adanya wujudnya, itu berhala. Orang musyrik masih nyembah sesuatu yang ada wujudnya. Lah Jahmiyah nyembah sesuatu yang tidak ada wujudnya. Sebab kata mereka Allah tidak ada, Allah nggak di atas, nggak di bawah, kiri nggak di kanan, Allah. Berarti ini ketiadaan definisi ini. Maka orang kalau ditanya mereka itu bingung juga. Allah di mana? Ada yang mengatakan Allah mawujud bila makan, Allah ada tanpa tempat. Ada yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. Ya berarti Allahnya tidak ada gitu. Atau antum menyembah apa? Ini itu. Kita Allah istiwa ala al-arsy. Allah istiwa di atas arsy. Allah fis sama. Ya. Baik. Dan akidah Ahlussunnah terkait tentang hal-hal gaib, tentang sifat dan semisal, justru adalah akidah yang sangat masuk akal. Ya, seperti sifat ketinggian Allah sesuai dengan akal, fitrah juga sesuai. Maka Ma'ali Al-Juwaini, ya, ketika dia bingung ditanya oleh Hamadani muridnya, dia kan mengingkari Allah ada di atas. Ini Allah ada di mana-mana, atau Allah ada tapi tanpa tempat. Ketika dia di atas mimbar, lalu Hamadani mengatakan kepada gurunya ini, wahai imam, sudahlah, tidak usah kita bicara dalil. Ini kau cari-cari dalil untuk menunjukkan Allah tidak di atas. Sekarang bagaimana menepis naluri kita kalau kita doa? Kalau kita mengatakan ya Allah, selalu pikiran kita itu selalu terbayang zat yang ada di atas. Pikiran selalu ke atas. Kalau kita katakan Allahumma ya Allah, selalu pikiran kita manteng ke atas. Ini membuang pikiran ini bagaimana? Maka Abu Ma'ali Al-Juwaini langsung turun dari mimbar sambil nepuk jidatnya. Apa kata dia? Hayyarani Hamadani, hayyarani Hamadani. Si Hamadani membuat saya bingung katanya. Si Hamadani membuat saya bingung. Pertanyaan dia membuat saya bingung. Jadi akidah Ahlul Kalam, ini Ahlul Kalam namanya. Itu akidah yang bingung ya, kontradiksi. Tapi mereka selalu menuduh kepada Ahlussunnah dengan mengatakan akidah Mujassimah, menyerupakan, dan itu tuduhan. Karena kita sendiri punya kaidah menetapkan nama sifat bagi Allah tentu tidak serupa nama dan sifat dengan makhluk. Yang itu sesuai dengan keagungan kebesaran Allah. Dan kaidah kita jemaah, kalau kita menetapkan suatu sifat bagi Allah, maka wajib menetapkan seluruh sifat bagi Allah. Seluruh, jangan dibeda-beda. Kalau mereka dibedakan, hanya 7 sifat yang mereka tetapkan. Yang lainnya ditakwil. Atau seperti Jahmiyah atau seperti Mu'tazilah, menetapkan nama tapi mengingkari sifat. Nama ditetapkan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi tidak punya sifat rahmah, tidak punya sifat yakni izzah. Namanya Al-Aziz, tapi tidak punya sifat izzah. Berarti nama enggak ada makna sama sekali. Jelas ya? Taib. Maka wajib menerimanya dalil tersebut. Wal mubadaratu, bukan hanya nerima tapi mubadaratu ila imtitsalihi, untuk melaksanakan imtitsal itu. Perintah atau larangan itu menjauhi. Fi'lan atau tarkan. Baik melakukan perintah atau meninggalkan larangan. Jadi langsung segera yakni imani, menerima ini wahyu dari Allah, ini sabda Nabi juga wahyu dari Allah, lalu mengamalkannya. Inilah
para salaf dalam bersikap terhadap wahyu, mereka pasrah menerima. Sebagaimana kata Imam Az-Zuhri, antum lihat di sini, qala Az-Zuhri minallahi risalah. Az-Zuhri berkata, dari Allah lah datangnya risalah ini, wa minar rasul wa minar rasul. Kok minar rasul ya? Wa 'alar rasul kayaknya. Antum ganti nanti saya ganti. Wa 'alar rasulil balagh, dan atas rasul kewajiban menyampaikan, wa 'alaina taslim, dan kewajiban kita at-taslim. Apa taslim? Menerima, mau suka akal atau tidak, terima saja. Seperti kemarin, sikap kalau kita dapat syubhat sekalipun, maka imani saja. Kalau kita tidak tahu, imani saja, itu kalamnya Allah. Itu hadis Rasul, jangan dianggap ini jangan-jangan bukan kalamullah, karena kalamullah kok bertentangan ya. Enggak, ini kalam Allah dan pasti tidak bertentangan. Kalau nampak bertentangan karena kita tidak paham. Selesai. Taib. Wa qala Ibnu Abil Izz, ya, syarihan qaula Tahawi. Berkata Imam Ibnu Abil Izz ketika menjelaskan akidah Tahawiyah, perkataan Imam Abu Ja'far Tahawi, wala tathbutu qadamul Islam ila ala dhahri taslim wal istislam, dan tidak akan kokoh tegak qadamu, ya, yakni pijakan. Terjemahan telapak kaki ini kurang pas ya. Memang betul secara bahasa telapak kaki, tapi maknanya apa? Pijakan Islam illa ala dhahri taslim wal istislam, kecuali atas dasar menerima dan pasrah. Ay la yathbutu Islam, yakni tidak akan kokoh Islam man la yusallim linususil wahid, yang tidak pasrah, tidak menerima kepada dua wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah. Ini orang yang suka terombang ambing dengan kesesatan jemaah. Orang suka kesana kemari ngalor ngidul ya dalam beragama, gampang terkena fitnah. Itu biasanya karena mereka tidak kokoh dalam pasrahnya menerima kepada wahyu. Apalagi akal yang mereka selalu gunakan, maka ini akan menyesatkan, wal iyadu billah. Taib. Wa ma ajmala maqalat al-Khalifah Ar-Rashid Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu hina qala, dan betapa indahnya perkataan Khalifah Ali bin Abi Talib ketika dia berkata, iyyakum wal istinan birrijal. Ya, kata Ali, iyyakum itu kata untuk menunjukkan hati-hati. Ya. Yani kalau lawannya iyyakum yani wa alaikum. Jadi kalau iyyakum itu hati-hati, kalau alaikum pegang teguhlah. Iyyakum wal istinan birrijal. Ya, hati-hati kalian atau jangan kalian mengikuti yakni orang-orang birijal, maksudnya yang masih hidup. Fa innar rajul ya'mal bi amali ahli jannah thumma yanqalibu li ilmi llahi fihi fa ya'mal bi amali ahli nar. Karena orang yang masih hidup itu masih belum aman dari fitnah, rentan dia terkena fitnah. Bisa jadi nampak orang beramal dengan amalan ahli jannah, orang soleh, namun ternyata dia berubah, ya, sehingga atas takdir Allah dia berubah beramal dengan amalan ahli neraka, fayamut, sehingga mati dia huwa min ahli nar, menjadi penghuni neraka. Artinya ikutilah, pegang teguhlah orang-orang yang telah meninggal. Siapa maksudnya? Para salafus soleh maksudnya, para sahabat, para tabi'in, para imam-imam yang 4. Ikuti mereka yang telah meninggal. Adapun mengikuti secara mutlak orang masih hidup, gitu maksudnya. Tapi yang sudah meninggal dari kalangan salafus soleh sudah jelas. Ikut Imam Syafi'i jelas, tapi ikut sekarang ulama sehebat apapun mutlak tidak boleh. Ya, artinya mengikuti dalam segala halnya, karena masih rentan, bisa jadi dia berubah. Ya. Wa inna rajul la ya'mal bi amali ahli nar fayanqalibu li ilmi llahi fihi fayamalu bi amali ahli jannah. Karena ada orang sebaliknya beramal dengan ahli neraka, namun dia berubah atas ilmu Allah, ini takdir Allah, lalu beramal dengan amalan ahli surga, fayamut wa min ahli jannah, lalu dia menjadi ahli surga. Jadi artinya orang yang masih hidup masih rentan dengan fitnah. Lalu kata Ali radhiyallahu anhu, fa in kuntum la budda fa'ilin fabil amwati la bil ahya. Kalaupun harus melakukan yang mengikuti satu sunnah, maka ikutilah orang yang telah meninggal, bukan orang yang masih hidup. Maksudnya siapa? Para as-salafus salih. Ya. Demikian pula ada perkataan Abu Az-Zinad. Ya. Perhatikan perkataan beliau juga bagus. Inna sunan
bahwasanya sunnah-sunnah, maksudnya apa yang datang dari wahyu dari Nabi, ya, wa wujuhal haq, dan sisi kebenaran-kebenaran itu la ta'ti katsiran ala khilafi ra'i. Kebanyakannya itu kadang-kadang tidak sesuai akal. Maksudnya tidak masuk akal. Beliau memberi contoh, ya, seperti misalnya perkataan Ali, kalau agama dengan akal maka yang diusap sepatu bukan atasnya, jemaah. Ya, laukana din bira'i, seandainya agama itu dengan akal, maka kalau menurut akal mengusap sepatu bukan atasnya tapi yang kotor yang bawahnya. Tapi kenapa yang diusap atasnya? Tidak masuk akal. Contoh misalnya buang angin. Buang angin kan di dubur, jemaah. Tapi kenapa yang dibasuh wajah? Kalau buang angin di dubur yang dibasuh wajah. Ini syariat kebanyakan seperti itu. Tapi kita harus taslim. Harus ditaslim, pasrah menerima. Fama yajidul muslimun buddan min ittiba'iha. Yang mana muslimin harus mengikuti wahyu tersebut. Min dalika annal haid. Contohnya, kata beliau, wanita yang haid taqdi siyam wala taqdi salat. Kenapa wanita yang haid diperintah mengqadha puasa tapi tidak mengqadha salat? Kan tidak masuk akal. Kalau menurut akal ya semuanya diqadha karena semuanya sama-sama perintah Allah. Tapi demikianlah agama para jemaah. Baik, maka apapun yang datang dari wahyu ini, perintah atau larangan, kita terima. Ya, walaupun tidak masuk akal. Karena sebenarnya bukan tidak masuk akal, tapi akal kita sangat terbatas memahami sesuatu yang sifatnya agung seperti agama ini. Taib, al-qaidah tsaniyah, kaidah yang kedua jemaah. Yajibu 'alal muslim. Nah, ini bedanya kita dengan ahli bid'ah. Yajibu 'alal muslim al-bahthu 'anil hukmi syar'i. Wajib atas setiap muslim mencari tentang hukum syariat itu dalilnya dulu. Jadi jangan mengamalkan dulu, cari dalil dulu. Kalau ahli bidah apa dulu? Amal dulu, dalil nomor 17. Ada, alhamdulillah, enggak ada, wis ngapa, yang penting apik, yang penting baik. Itu ahli bidah. Wa tasabbut, bahkan bukan hanya dalil tapi tasabbut, yakni memastikan dalil itu sahih tidak. Maka jangan hanya setiap qala Rasulullah, Rasul bersabda, langsung kita ambil, langsung kita. Enggak boleh ya ikhwan. Maka para ulama pun mengajarkan kalau kita menyampaikan hadis harus disebutkan pensahihannya. Misal apalagi hadis yang selain Bukhari Muslim. Hadis misalnya rawahu Abu Dawud, ini sahih tidak? Maka cantumkan, ini di antara bentuk yang dianjurkan ulama. Cantumkan di situ hadis ini sahih, disahihkan misalnya oleh Syekh Albani, ulama ahli hadis, atau oleh imam ahli hadis. Ini kalau bisa demikian. Ya. Jadi tasabbut qabla ityanil amal, sebelum melakukan amal, dalam fi jami' syu'uni hayatihi, dalam semua aspek kehidupannya. Karena dalilnya kata Nabi apa? Man amila amalan. Siapa orang yang beramal sebuah amalan laisa alaihi amruna, yang enggak ada dalilnya, itu makna dari hadis. Yang tidak ada dasarnya dari urusan kami, maka dia tertolak. Berarti muslim sebelum beramal cari dulu dalil dan tasabbut kepada dalil. Ya. Wa tatbiqu dzalika huwa haqiqatul ityan. La haqiqatul ittiba wa ta'asi bi Rasulillah SAW. Dan tatbiq, yakni mencari dalil dulu jemaah sebelum beramal. Tapi tidak harus syaratnya antum hafal dalil, tidak. Yang penting antum tahu ini ada dalil, enggak masalah itu. Enggak harus antum hafal. Tidak syarat seorang muslim itu hafal dalil ketika beramal, enggak. Maksudnya antum tahu ini ada dalilnya. Contoh misalnya puasa Senin Kamis, antum tahu ada dalilnya walaupun antum enggak hafal, enggak masalah. Yang penting tahu ada dalilnya. Ya. Nah, mewujudkan hal ini, inilah hakikat ittiba kita kepada Rasul para jemaah. Hakikat ittiba kita kepada Rasul ya begitu, beramal punya dalil. Karena Nabi telah mengatakan sebuah kaidah penting. Orang beramal tanpa dalil amalannya mardud, amalannya tertolak. Baik, kaidah yang ketiga jemaah. Al-muradu bittiba'i Rasuli sallallahu alaihi wasallam al-amal. Perhatikan, bi kulli ma jaa bihi min awamir aw nawahi fil Qur'anil Karim. Perhatikan, wa bis sunnah. Ya. Wa bis sunnatil mutahharah. Yang dimaksud ittiba kepada Rasul itu para jamaah adalah mengamalkan setiap yang datang, baik perintah larangan
yang ada di Quran, dan gak cukup di Quran saja, tapi juga yang datang dari sunnah. Karena ada orang yang beramal cukup di Quran saja. Ini hakikatnya orang ini tidak ittiba kepada Nabi. Karena ittiba kepada Nabi hakikatnya adalah mengamalkan dua wahyu ini, Al-Quran dan As-Sunnah. Maka wasiat Nabi apa? Kata Nabi, taraktu ba'di amrain ma in tamassaktum bihima, ya, falan tadillu abadan, kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kalian dua hal yang kalau kalian berpegang teguh tidak akan tersesat, para jemaah. Apa itu yang dua hal? Alkitab dan sunnahku, kata Rasul. Dan juga Nabi mengatakan sunnah itu juga wahyu. Jadi tidak boleh mengatakan ittiba kepada Nabi cukup dengan Quran saja. Tidak. Ittiba maknanya kepada Nabi, yakni Quran dan sunnah kita menerima, mengamalkan. Nabi mengatakan, ala ini utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah bahwasanya aku diberi Allah Al-Quran dan yang semisal dengan Quran itu apa? Semisal sunnah. Ya, jadi maksud dengan sunnah. Perkataan Atha bin Abi Rabah di halaman ini jemaah. Halaman 34. Qala Atha. Ini perkataan yang luar biasa. Di situ ada rujukannya. Ta'atur Rasul, mentaati Rasul adalah, kalau ada titik dua, antum baca kitab bahasa Arab ada titik dua, itu artinya adalah. Kalau seperti ini titik dua, ta'atur Rasul titik dua artinya apa? Ketaatan kepada Rasul adalah ittiba'ul kitabi was sunnah. Ketaatan kepada Rasul maknanya bukan taat kepada kitab saja atau kepada sunnah saja, enggak, tapi ittiba kepada Alkitab dan As-Sunnah. Ya. Nah, kita baca perkataan As-Sa'di atau As-Sa'di. Boleh. Tapi yang katanya karena ini kan marga, nama marga itu jemaah lebih afdolnya kita sama'i sistemnya, mendengar orang Arab yang mengatakan Syekh Sa'di ini apa marganya. Jadi antum dengar perkataan orang Arab atau perkataan masyayikh ketika membaca As-Sa'di. Sebenarnya yang fasih adalah As-Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, bukan As-Sa'di, tapi ma'ruf juga sebagian As-Sa'di. Ya jemaah. Baik. Qala al-alamatu As-Sa'di rahimallah, wa inna ma jaa bihi ar-rasul yata'ayyan 'ala al-'ibad al-akhdhu bihi wa ittiba'uhu wa la tahilu mukhalafatuhu. Sesungguhnya wajib bagi seluruh hamba untuk ittiba, ya, yakni berpegang dan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul dan tidak boleh untuk menyelisihinya. Terus kata beliau, wa inna nasar Rasul ala hukmi kanasillah. Sesungguhnya nas, yakni wahyu dari Rasul itu sama dalam hukum sama dengan wahyu dari Allah. Maka la rukhsata li ahadin wala udra fi tarkihi. Maka tidak ada keringanan bagi orang atau tidak ada alasan bagi seorang untuk meninggalkan sunnah tersebut atau meninggalkan Quran tersebut. Wala yajuzu taqdimu qawli ahadin ala qawlihi, dan tidak boleh mendahulukan perkataan orang siapapun dia daripada perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan dari kaidah yang ketiga, seberapa ini? 3 ya. Kesimpulannya adalah bahwa ittiba kepada Rasul maknanya menerima dua wahyu tadi, bukan hanya satu saja. Karena ada istilah kelompok sesat. Ini zaman Imam Syafi'i sudah ada kelompok sesat yang disebut Quraniyun. Ini pedoman hanya Quran saja. Maka Imam Syafi'i menulis kitab tentang usul fikih, ya, yaitu kitab Ar-Risalah. Inilah kitab usul fikih yang pertama ditulis oleh ulama, yaitu Imam Syafi'i rahimallahu taala. Adapun ilmunya sendiri sudah ada. Hatta di zaman Rasul ilmu-ilmu itu sudah ada jemaah. Ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ya, ilmu usul. Zaman Rasul sudah ada, hanya Nabi tidak menamakan. Misalnya, ayo para jemaah ngaji kita kitab tafsir, nggak ada. Tapi Nabi SAW mengajari sahabat tentang tafsir dan yang semisal. Baik. Nah, ini kaidah yang penting yang keempat jemaah. Ini sebagai bantahan kepada ahli bid'ah. Ma tarakahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min jinsil ibadat. Ya. Setiap yang Nabi tinggalkan dari semua jenis ibadah, perhatikan, Nabi tinggalkan apapun dia ibadah, walam yaf'alhu, beliau tidak lakukan, tidak pula para sahabat melakukan, mawujudil muqtada li fi'lihi, padahal tuntutan untuk melakukan itu ada, tapi Nabi tidak melakukannya.
maka fa fi'luhu bid'atun wa tarku sunnah. Maka meninggalkan perbuatan ibadah tersebut berarti sunnah, dan mengamalkannya berarti bid'ah. Contoh jemaah yang gampang, adzan untuk sholat hari raya. Adzan ibadah bukan? Jemaah, ibadah. Taib. Adzan untuk sholat hari raya, Nabi lakukan tidak? Tidak lakukan. Padahal tuntutan untuk melakukan ada, alasan untuk melakukan ada. Itu manggil orang untuk sholat hari raya, kan lebih mantap itu. Daripada diumumkan nggak jelas, mendingan adzan sekalian yang keras. Tapi Nabi tidak lakukan. Maka kaidahnya apa? Berarti fi'luhu bid'ah wa tarku sunnah. Berarti melakukan adzan untuk hari raya berarti bid'ah hukumnya. Haram. Padahal adzan ada Allahu Akbarnya, ada kalimat tauhidnya. Tapi Nabi tinggalkan padahal tuntutan melakukan ada. Beda dengan membukukan Quran. Ya jemaah, Nabi tidak membukukan Quran karena tidak mampu. Karena waktu itu wahyu belum sempurna turun, sehingga Nabi tidak mampu. Adapun adzan untuk Idul Adha, Nabi mampu, tapi Nabi tidak lakukan. Maka melakukannya bid'ah, wa tarkuhu sunnah, dan meninggalkannya sunnah. Maka ini yang dimaksud dengan sunnah tarkiyah. Namanya ini sunnah tarkiyah. Sunnah yang meninggalkan atau meninggalkan ibadah yang hukumnya sunnah. Seperti apa contohnya? Kalihtifal bi maulid. Seperti merayakan maulid. Merayakan maulid ini ibadah. Ibadah bukan jemaah? Ibadah. Coba antum tanya orang yang merayakan, sedang apa Pak? Oh sedang iseng-iseng. Tidak ada sedang iseng-iseng. Sedang main-main, tidak. Tapi sedang ibadah. Maulid Nabi ibadah. Taib. Nabi tidak melakukan. Padahal tuntutan untuk melakukan ada dan mampu. Nah, Nabi tinggal kumpulkan Abu Bakar, Umar buat. Suruh Ummahatul Mukminin masak nasi kuning misalnya. Buat terob. Ya, aku mau ceramah nanti misalnya. Dalam rangka apa ya Rasul? Maulid, aku lahir misalnya. Mampu. Apa susahnya? Umar buat telur. Abu Bakar misalnya suruh oleh Nabi. Atau Pak sahabat patungan apa ke masjid. Tapi Nabi tidak lakukan. Padahal mampu melakukan. Maka meninggalkan maulid adalah sunnah. Jadi balik. Meninggalkan maulid Nabi adalah sunnah, dan mengamalkannya adalah bid'ah. Ini kaidah semua antum kiaskan. Perayaan-perayaan semuanya. Dan ingat ikhwan, sebuah kaidah penting tentang perayaan. Di kitab ini ada, ya. Di kitab ini ada, nanti di akhir insyaallah kita kaji. Perayaan yang dilakukan karena sebuah peristiwa yang terjadi, maka merayakan ini hukumnya bid'ah. Tapi perayaan yang tidak ada kaitan dengan sebuah peristiwa yang terjadi, nggak ada kaitan, nggak ada juga dalam rangka memperingati peristiwa yang terjadi, tapi hanya dijadikan sebagai hari raya saja, maka ini tidak bid'ah. Contoh jemaah, merayakan perayaan karena sebuah kelahiran, peristiwa kelahiran, atau pernikahan, ya, atau apa sih yang terjadi, dan diperingati setiap tanggal tersebut, bulan tersebut misalnya, maka ini bid'ah jatuhnya. Namun kalau tidak ada kaitan dengan peristiwa yang terjadi sebelumnya, contoh, menetapkan tanggal 2 Mei adalah hari ini, hari itu. Contoh apa? Hari santri sedunia. Hari air sedunia. Hari apa lagi jemaah? Oh, macam-macam, hari jantung, hari ibu misalnya, ya. Itu bukan bid'ah. Ya jemaah. Walaupun meninggalkannya lebih afdal, tapi itu tidak sampai kepada derajat bid'ah yang haram ketika merayakan hari raya yang ada peristiwa. Seperti ulang tahun. Ulang tahun ada peristiwa enggak di situ? Ada peristiwa kelahiran. Maka ulang tahun antum, ulang tahun Nabi, itu kan sama. Maulid itu bahasa Arab, bahasa kitanya ulang tahun. Hanya bahasa Arab jadi maulid. Maka boleh saja antum robah, antum ulang tahun, bukan antum. Ada orang ulang tahun, maulid. Maulid saya, maulid saya. Enggak masalah. Jadi jangan karena Arab, bahasa Arab sehingga kayak jadi Islami ya, padahal bid'ah. Ya, ini contohnya banyak di sini. Wara'si sanah, atau termasuk misalnya tahun baru, perayaan tahun baru. Perayaan tahun baru loh. Dan kemarin musibahnya kita awal Muharram kemarin, ya Mak. Itu Masya Allah ada yang bawa obor jalan karnaval, subhanallah. Miskin, orang-orang, anak-anak kecil juga ikut jalan jadi macet, jadi mengganggu dan semisalnya. Ya. Maka
Ini semua adalah amalan-amalan yang bid'ah. Dasarnya hadis Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan amalan yang enggak ada contoh, tidak ada perkara tuntunan dari kami, maka amalannya tertolak. Imam Malik mengatakan, yaqulul Imam Malik rahimahullah. Nah, ini nanti insyaallah jemaah untuk edisi berikutnya buku ini nanti yang gundul-gundulnya diharokati supaya antum enak bacanya. Yaqulu al-Imam Malikun rahimahullah, fama lam yakun yauma idzin dinan. Nah, ini juga salah cetak. Dinan. Ini bacanya apa? Dian. Ya, jemaah. Dinan fala yakunil yauma dinan. Yang di zaman Nabi bukan bagian agama, bukan bagian dari amalan ibadah. Ini Nabi tidak lakukan, maknanya dari amalan ibadah. Berarti hari ini pun bukan bagian dari agama. Maulid Nabi misalnya, agama bukan? Bukan, karena Nabi tidak lakukan di zaman Nabi. Ya. Bid'ah itu bukan setiap yang di zaman Nabi enggak ada. Karena kalau di zaman Nabi enggak ada disebut bid'ah, antum juga bid'ah dari kepala sampai kaki. Bukan itu maksud, tapi dalam urusan syariat. Ya, dalam urusan syariat. Kaidah kelima jemaah. Kok piye nih mau 2 sesi, ini sesi enggak tahu selesai kan nih jemaah. Masyaallah, kita ngaji itu terlalu singkat kalau ya artinya harus sabar gitu jemaah. Ya. Taib. Kullu ma yahtajuhu an-nas fi usuliddin wa furu'ihi, setiap yang dihajatkan manusia baik di dalam usul agama, pokok-pokok agama atau cabang-cabang agama, baik dalam fi umuri dunya wal akhirah, urusan dunia atau akhirat, minal ibadat wal muamalat, baik urusan ibadat atau muamalah, fis silmi awil harb, urusan ketika saat damai atau saat peperangan atau masalah-masalah peperangan, fis siyasah wal iktisad, baik masalah politik atau masalah ekonomi, ila akhir, sampai yang macam-macam lain itu, maka ja'ati syari'atu bi bayanihi wa idahihi. Maka perhatikan kaidahnya, maka syariat telah datang menjelaskan semua itu. Jadi tidak boleh lagi orang Islam mengatakan, oh ekonomi enggak ada diatur dalam Islam, politik enggak ada diatur dalam Islam. Enggak boleh. Semua urusan kehidupan kita, dunia, akhirat, agama, dunia, ibadah, muamalah, dagang, bisnis, semua jemaah. Sampai buang hajat loh jemaah. Sampai masalah buang hajat. Ya. Disebutkan di sini sebuah riwayat. Antum lihat di halaman 38 di akhir, qala rajulun. Ini masih gundul, nanti saya harokati nanti. Wa qala rajulun minal musyrikin li Salman. Ada orang dari kalangan orang musyrik kepada Salman datang bertanya. Ya sebenarnya dia itu orang musyrik ini jemaah bertanya, ya ini bukan bertanya tidak tahu, dia tahu. Tapi seolah mencibir, menghina. Qad alamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-qiraah. Salman katanya, sahabatmu, yakni Rasul maksudnya, ya, atau nabimu telah mengajarkan segala sesuatu sampai buang hajat diajar-ajarin. Kita lihat. Nabimu mengajarkan segala sesuatu kepadamu sampai buang hajat aja diajarin. Itu. Ini kan sempit. Hati orang musyrik, orang kafir itu sempit melihat kesempurnaan Islam. Yani ngapain gitu buang hajatnya sampai diajarin gitu maksudnya. Sempit. Maka kata Salman dengan bangganya mengatakan, ajal, ya, laqad nahana an nastaqbilal qiblah bi ghaitin aw baulin. Betul, Nabi kami telah melarang kami untuk buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, atau ketika buang hajat air besar atau air kecil. Nah, lihat di sini penjelasan mu'alif bahwa orang kafir demikian sempitnya ketika mengetahui kesempurnaan Islam. Jadi ini kaidah yang penting jemaah, bahwa semua aspek kehidupan kita manusia yang kita hajatkan, kita butuhkan, itu semua ada ilmunya. Hatta cara jima dengan istri diajarkan dalam Islam. Jima. Di antara yang menarik apa, kalau jima harus ada pemanasan. Ya? Ini padahal naruli jima, orang kambing saya bisa. Kambing nggak usah diajarin, bisa dia. Tapi kita tidak seperti kambing jemaah. Kalau kambing langsung geruduk-geruduk. Kita tidak ada tata krama adab. Bagaimana kalau jima? Nabi melarang langsung jima seperti hewan. Tapi cium dulu istri kita, bermanja-manja dulu, yakni mesra-mesra dulu. Ya. Ini kalau dilanjutkan bahaya bagi para jomblo ini. Kita lewati saja langsung. Nah, yang keenam,
annal ittiba'a la yatahaqqaqu illa idza kana al-amal muwafiqan lisyar'i atau muwafaqan lisyar'i fi sittati umur. Ini kaidah penting ini. Ittiba kepada Nabi itu tidak akan sah sempurna kecuali apabila amal kita sesuai dengan Nabi itu dalam 6 perkara. Berapa perkara? 6. Ini juga bantahan kepada ahli bid'ah. Kalau kita melarang jangan baca Yasin malam Jumat secara mengkhususkan karena dalilnya tidak ada. Mereka menerimanya apa? Oh, berarti kalian melarang baca Quran. Padahal kita bukan melarang baca Quran. Baca Yasin boleh, tapi meyakini afdal di malam Jumat ini yang tidak bolehnya. Yani bukan masalah Yasinnya, tapi waktunya. Jadi baca Yasin kapan? Kapan saja. Yang mengkhususkan malam Jumat tidak benar. Semua dalil-dalilnya tidak sahih. Jadi yang kita larang bukan solawatnya, bukan baca Qurannya, bukan solatnya, tapi penetapan waktu solat yang dikaitkan dengan peristiwa tertentu butuh kepada dalil. Maka di sini kaidahnya jemaah. Jadi ittiba gitu, kita sesuai amal kita dengan berbuat dengan sunnah Nabi dalam 6 hal, yaitu sebabnya, jenisnya, qadar yani ukurannya, kaifiatnya, tata caranya, zaman yani waktu, dan makan tempatnya. Al-makan yani tempatnya. Di sini dijelaskan as-sabab, ya. Yani kalau ada orang salat setiap kali masuk masjid salat 2 rakaat, maka sebab ini sudah benar. Yani sebab dia masuk masjid itulah ada salat 2 rakaat karena sebab masuk masjid. Tapi kalau ada orang sebab masuk rumah salat di rumah yani tahiyatul bait misalnya, ini bid'ah. Bukan salatnya yang bid'ah, tapi tahiyat penetapan sebab masuk rumahnya ini. Jelas jemaah ya? Maka kalau masuk masjid sebabnya betul jadi salat 2 rakaat sebab masuk masjid. Termasuk misalnya ada gerhana. Karena ada gerhana kita salat, berarti sebab ini adalah sunnah karena ada dalilnya. Tapi ketika misalnya hujan turun karena sebab hujan salat 2 rakaat, apa hukum salat ini? Bid'ah karena tidak ada dalilnya. Salat karena sebab hujan. Ini salatul matar ini, salat hujan ini. Ya. Taib, ini sebab. Yang kedua yaitu al-jins, jenis ya, jenis. Jenis ibadah contoh kurban adalah bahimatul an'am. Jenisnya yaitu unta, sapi dan kambing. Lalu jenis ini kita ganti. Yang asalnya jenis ini sunnah diganti dengan jenis yang lain maka bid'ah. Misalnya kuda, walaupun lebih mahal dari sapi. Kuda, misalnya berapa harga kuda aja, Mas? Dan daerah Sumeneb terkenal apanya? Kudanya? Enggak. Oh, sapinya ya. Baik. Walaupun misalnya lebih mahal ini kuda daripada sapi atau yang lain, maka tetap tidak sah. Termasuk zakat fitrah adalah ta'am. Jenis zakat fitrah ta'am, jemaah. Dan Nabi menyebutkan bahwa zakat ini ta'am. Dan ta'am itu apa maknanya? Makanan. Jadi boleh beras, boleh kurma, pokoknya makanan. Lalu kalau diganti dengan jenis uang, yang di zaman Nabi juga ada uang, maka menjadi tidak sah. Dan ini pendapat yang benar. Zakat fitrah dengan uang tidak sah zakatnya. Walaupun ada pendapat ulama di antaranya Abu Hanifah. Namun banyak ya hal-hal Abu Hanifah ini menyelisih jumhur karena madhab Hanafi ini banyak menggunakan, dan memang madrasah Kufah dari zaman dulunya itu banyak metode menggunakan qiyas, sehingga disebut ashabur ra'i, banyak menggunakan ra'i atau qiyas. Sebenarnya tujuan mereka awalnya hati-hati, karena di Kufah dulu banyak fitnah hadis-hadis palsu sehingga banyak menolak hadis. Karena dikhawatirkan palsu sehingga banyak menggunakan qiyas. Sehingga namun banyak kontradiksi jemaah. Contoh madhab Hanafi ini menghalalkan nikah tanpa wali karena qiyas. Kemudian juga membolehkan zakat dengan uang. Padahal ini tidak benar. Nah, ini yang ketiga al-qadar. Qadar itu ukuran. Ya. Atau bilangan. Maka penetapan bilangan tertentu, rakaat tertentu ini perlu dalil jemaah. Misalnya ada orang yang mengatakan bacalah surah Al-Fatihah 17 kali untuk penyembuhan sakit asma misalnya. Ini baca Al-Fatihah ini bid'ah hukumnya. Ya karena apa? Penetapan belas sekalinya atau untuk tujuan tertentunya. Maka termasuk membuka majlis dengan Al-Fatihah termasuk bid'ah. Menutup doa dengan Al-Fatihah termasuk bid'ah.
Bukan baca Al-Fatihahnya, tapi penetapan untuk penutup doa perlu dalil. Yang betul salawat jemaah. Pembuka doa salawat, penutup doa salawat, di tengah-tengah doa salawat, tidak masalah. Karena ada dasar, ada dalilnya. Adapun Al-Fatihah, maka ini tidak benar. Yang keempat, kaifiyat, tata cara. Ya, dicontohkan di sini kalau wudu dari kaki dulu, tata caranya berarti keliru. Solawat misalnya, yang kita salahkan bukan baca solawatnya, tapi cara baca solawat, pakai musik, pakai joget misalnya, bersama-sama dan semisal, maka ini termasuk kaifiyat yang tidak sesuai sunnah. Yang kelima, az-zaman, waktunya. Kalau wukuf di Arafah tanggal 9 itu ramai desak-desakan jemaah. Maka kita wukuf bulan Syawal aja. Pas umroh sekalian wukuf, tidak sah. Makanya doa yang diijabah itu jemaah, perhatikan ya. Doa yang diijabah itu berkaitan dengan hari Arafah, bukan berkaitan di tempat Arafahnya. Jadi kalau ada jemaah haji sedang wukuf di Arafah, maka mustajab doa. Kita pun yang di luar Arafah di Indonesia, kalau hari Arafah itu mustajab doanya. Kalau seandainya jenengan umroh bulan Syawal, umroh ya, atau bulan Syawal nggak boleh umrah karena sudah musim haji, atau di bulan-bulan apapun ya, misalnya umrah lalu ke Arafah, jalan-jalan kan kosong, nggak ada orang di Arafah, lalu doa di situ mustajab enggak? Al-jawab tidak, karena tidak bertepatan dengan hari Arafah pada saat sedang wukuf di tanggal 9 bulan Zulhijjah. Jadi hari Arafah itu berkah dan semisal ketika apa? Ya ketika ada manasik dan ketika jatuh di hari Arafah. Ini waktu jemaah. Atau sholat di luar waktunya misalnya, maka tidak sah. Yang keenam terakhir, al-makan, tempat. I'tikaf itu di mana tempatnya? Di masjid. Ustaz, saya kurang afdol di masjid. Kenapa? Masih ramai, banyak anak-anak, kurang khusyuk. Kalau saya di gua i'tikafnya supaya sepi, nggak ada orang di situ. Ini cuma menetapkan tempat yang tidak ditetapkan oleh syariat. Jelas ya? Taib, kaidah ketujuh. Nah ini penting, kaidah 7. Ini semua penting ya, Pak. Yang ketujuh, al-aslu fil ibadat binisbah li al-mukallaf. Hukum asal dalam masalah ibadah bagi kita sebagai mukallaf, hamba Allah, adalah yang penting ta'abud wal imtithal. Yang penting dua saja. Pertama, ta'abud, merendahkan diri di hadapan Allah. Yang kedua, melaksanakan perintah. Selesai. Dunal tifati ilal hikam, tanpa melihat kepada hikmah-hikmahnya, wal ma'ani, dan makna-maknanya. Artinya jemaah, kita nggak tahu hikmahnya apa, nggak peduli. Kita nggak tahu hikmah, nggak peduli. Yang penting kata Allah salat. Apa hikmah salat? Nggak tahu, nggak apa-apa. Dan tidak perlu, ya kalau tahu nggak apa-apa, bagus. Tapi jangan memberatkan diri, memaksakan diri mencari-cari hikmah. Sehingga kalau nggak ada hikmahnya kayak kurang semangat. Ini tidak boleh jemaah. Jadi ini kaidah yang sangat penting. Maka wajib kita tahu, kata Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, ma amara Allahu bihi wa rasuluhu aw nahallahu anhu wa rasuluhu fa huwa al-hikmah. Kita wajib yakin setiap perintah Allah, larangan Allah pasti ada hikmah. Cuman kadang kita tahu, kadang enggak tahu. Nah, kita ketika enggak tahu, enggak peduli. Yang penting kita ibadah saja. Karena ibadah prinsipnya tunduk, prinsipnya melaksanakan perintah. Enggak tahu hikmah enggak masalah. Tapi kalau tahu, ya baik. Hanya jangan memaksakan. Jangan memaksakan diri. Makanya Aisyah nih, lihat halaman 44. Aisyah pernah ditanya dengan pertanyaan hikmah. Yani ma balul haid taqdi shaum wa la taqdi shalah. Kenapa wahai ummul mukminin? Ya, ini yang nanya dalam riwayat Bukhari disebut yang nanya ini budaknya. Ya. Budaknya Aisyah nih bertanya. Wahai ummul mukminin, kenapa? Makanya kita kalau untuk urusan syariat jangan tanya kenapa aja. Kenapa? Jadi kenapa sholat subuh kok 2? Kenapa duhur kok 4? Padahal mantapnya subuh itu 7 supaya sambil olahraga. Kenapa? Jangan tanya kenapa itu. Jangan tanya kenapa terhadap perbuatan Allah, ya. Dan jangan tanya bagaimana terhadap perkara-perkara gaib. La taqul kaif. Jangan tanya bagaimana terhadap perkara gaib, jangan tanya kenapa terhadap perbuatan Allah. Dan syariat adalah yang membuatnya Allah. Ini kenapa ya Allah kok duhur 4? Kenapa ya Allah kok maghrib cuma 3? Kenapa? Ditanya Aisyah radhiyallahu anha, kenapa wanita haid diperintah mengqadha puasa tapi tidak diperintah mengqadha
salat. Apa jawaban Aisyah? Ya wis begitu dari sononya. Aisyah gampang jawabnya. Ya sudah begitu dari Allah dan Rasulnya, selesai. Kata Aisyah, "Fa kana yusibuna dzalik." Ya kami biasa dulu haid. Kata Aisyah, "Fa nu'mar bi qada'i siyam wa la nu'mar bi qada'i shalah." Kami hanya diperintah mengqada puasa, tidak diperintah mengqada salat. Selesai. Itu yang Rasul perintah, selesai. Tanpa tanya-tanya kenapa ya Rasul? Kenapa ya Rasul? Tapi kalau menggali hikmah tidak masalah, asal jangan memaksakan diri. Di antaranya hikmahnya apa jemaah? Para ulama membahas. Kenapa wanita haid hanya diperintah mengqadha puasa, enggak diperintah mengqadha salat? Karena kalau puasa jemaah itu kan setahun sekali. Sehingga ringan bagi perempuan. Tapi bayangkan kalau mengqadha salat. Sementara salat tiap hari, sementara haid sebulan sekali, dia nanti sibuk dengan kerjaannya, sibuk mengqadha salat saja terus. Maka atas rahmat Allah kepada kaum wanita demikian. Itu hikmah. Kita nggak tahu pun tidak masalah. Yang penting itu yang ditetapkan Allah dan Rasul, selesai. Ya, baik. Dan juga kita dalam Quran banyak dijelaskan ya. Syariat ini la'allakum tattaqun, seperti puasa. Terkadang Allah sebutkan hikmahnya secara tegas. Seperti puasa la'allakum, apa puasa? Hikmahnya tattaqun. Ya kan gitu. Cuman tidak semua Allah sebutkan. Nah, ketika tidak disebutkan ya kita tidak perlu untuk apa namanya jemaah? Untuk takalluq mencari-cari. Nah, kaidah ke-8 penting. Ya. Al-masyaqqah. Wis cuma berarti tidak usah ngaji ini, tidak apa-apa ya. Nanti kita kapan-kapan ketemu lagi insyaallah. Al-masyaqqah laysat maqsudah fi syariah. Perhatikan jemaah. Al-masyaqqah, kesulitan itu yakni dalam ibadah bukanlah tujuan dalam syariat. Justru syariat ini mempermudah dalam ibadah, memperingan. Bahkan Islam ini dasarnya agama yang mudah. Lalu ketika ada kesulitan, Allah permudah lagi. Salat ini dasarnya sudah mudah jemaah. Salat sehari semalam 5 kali, ini kemudahan. Karena asalnya itu 50 kali. Asalnya berapa? 50 kali. Bani Israil 50 kali jemaah. Islam, salat ini mudah. Namun ketika safar dimudahkan lagi oleh Allah. Cukup jamak qasar yang sudah mudah ini. Maka dalam ibadah kita jangan cari-cari kesulitan jemaah. Maka ulama sepakat ini, ulama sepakat tentang hukum menjamak qasar ketika safar. Sepakat ulama bahwa itu adalah sunnah. Artinya afdal. Enggak ada yang mengatakan mubah. Justru ulama khilaf tentang orang yang sholatnya tamam, apakah boleh atau makruh. Tapi mengqasar menjamak justru semua sepakat sunnah. Artinya disenangi, dipuji oleh syariat. Berarti syariat ini seolah kalau berpendapat makruh, tidak suka musafir itu kalau sholatnya tamam. Beda dengan puasa ya. Kalau puasa dilihat kondisi. Kalau puasa safarnya tidak masalah, enak, senang, nyaman, maka dianjurkan tetap puasa. Tapi kalau sholat walaupun safarnya enak, dibolehkan, dianjurkan menjamak qasar. Taib. Dasarnya adalah atas kaidah ini berjemaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada orang yang yuhada baina ibnihi, ada orang di sebelahnya anak-anak, ada seorang tua di sebelah kiri kanannya anaknya menggandeng aja. Ada orang di sebelah kiri kanannya anaknya dipapah. Dipapah. Ya. Dipapah yang mana dia orang ini bernadar untuk berjalan. Padahal sudah tidak kuat itu jemaah. Sampai belain dipapah sama kedua anaknya, kiri kanan dipegang. Kata Nabi, ini orang memberatkan diri sendiri, enggak boleh. Innallaha an ta'dzibi hadza nafsahu la ghaniyun, kata Nabi. Allah tidak butuh kesulitan orang ini. Jadi kalau ibadah jangan menyulitkan diri, memaksakan seperti itu. Ya. Namun para jamaah sekalian, yang dimaksud kesulitan dalam ibadah itu bukan tujuan. Maksudnya kalau sengaja mencari kesulitan. Tapi kalau ibadah ketika ada kesulitan tanpa disengaja, maka yang sulit ini lebih besar pahalanya. Contoh misalnya, orang yang rumahnya jauh ke masjid,
maka lebih besar pahalanya daripada orang yang dekat dari masjid. Karena semakin banyak langkah, semakin banyak pahala. Semakin sulit berarti ke masjid, semakin besar pahala. Tapi kalau tidak disengaja, tapi kalau sengaja, misalnya rumahnya dekat dengan masjid, lalu dia muter dulu sampai ke Jalan Patimura sana, muter lagi supaya jauh, ini tidak boleh menyulitkan diri seperti itu. Orang yang jauh rumahnya memang sudah nasib dia pahalanya banyak, yang dekat ya sudah. Makanya Nabi juga pernah melarang para sahabat, kata Jabir, Nabi melarang para sahabat untuk menjual rumah yang, lihat di halaman 51 jemaah. Kanat diyaruna naiyatan 'anil masjid. Rumah-rumah kami jauh dari masjid, kata Jabir. Fa aradna an nabi'a buyutana, lalu kami berhendak untuk menjual rumah kami. Fa nataqarriba ila minal masjid. Fa naqtariba minal masjid, supaya dekat dengan Masjid Nabawi. Lalu fanahana Rasulullah, Rasul melarang, jangan, kata Nabi. Karena semakin jauh langkah semakin baik. Ya, semakin ini betul kalau tidak disengaja. Ya, yang lebih capek tentu lebih besar pahala daripada yang enak nyaman. Tapi hukum asalnya jemaah bahwa kesulitan itu adalah bukan tujuan syariat. Jadi jangan dicari-cari kesulitan. Baik. Nah, ini yang kaidah yang ke-9 terakhir belum saya terjemahkan, namun pada intinya perbuatan Nabi itu dalam kita ittiba atau tidaknya, maka kita apa jemaah? Itu perbuatan Nabi terbagi 3 ya. Satu, perbuatan al-jibiliyah, yakni perbuatan yang sifatnya tabiat manusiawi beliau. Contoh, rambut Nabi panjang, ini jibili. Nabi suka labu ya dalam makan, jibili ini. Tidak perlu kita meniru. Beda dengan kurma. Kalau kurma memang Nabi perintahkan. Jelas jemaah ya? Kalau kurma, man tasabaha bisab'i tamarat, siapa yang berpagi-pagi sarapan pagi dengan 7 butir kurma, dihindarkan dari 2 hal, dari racun dan dari sihir. Kurma apa saja kata para ulama, tidak masalah. Maka kurma, alhamdulillah jemaah, kaum muslimin harus punya. Ya, yang tidak mewajibkan sih, cuman harus ada kurma supaya sarapan. Ini tidak sarapan pagi pecel. Coba lihat sarapan kita apa nih? Pecel tiap hari, lontong pecel, kurma jemaah. Ya. Rambut Nabi panjang, jibili. Nabi pakai apa namanya? Imamah, pakai udeng-udeng atau pakai sorban. Ini jibili. Kita tidak perlu menirunya. Kalau pakaian kita sesuai dengan pakaian kampung kita, negeri kita. Ya. Yang kedua, perbuatan Nabi yang khusus. Yang khusus perbuatan beliau, maka kita haram mengikutinya. Dalam urusan nikah kita tidak boleh lebih dari 4 istri. Dalam urusan tahajud bagi Nabi wajib, bagi kita sunnah muakkadah. Dalam urusan harta zakat bagi Nabi haram, bagi kita halal. Makanya kata Nabi, kalau seandainya aku tidak khawatir ini kurma adalah kurma zakat, aku akan makan. Jadi Nabi nemu kurma di jalan. Berarti menunjukkan kalau nemu makanan di jalan itu halal jemaah. Bukan termasuk luqatah yang harus ditahan, diumumkan setahun. Oh, makanan diumumkan setahun jemaah. Jadi halal antum makan langsung. Ya. Hal-hal yang tidak berharga semuanya halal. Contoh apa yang tidak berharga? Uang 1.000 boleh antum ambil, halal. Tapi kalau 50.000 gimana jemaah? Berharga jemaah, umumkan setahun. Ya. 20.000 gimana jemaah? Jadi berharga tidaknya itu jemaah relatif, tergantung di sebuah daerah. Ya. Bagaimana cirinya itu berharga atau tidak? Ketika antum naik sepeda ontel atau lagi jalan, ada uang 20 atau uang antum 20.000 ketinggalan di masjid, antum sudah jalan jarak 20-30 meter, antum balik tidak ngambil uang 20.000? Sudah jalan 20 meter. Alah biarin dah, uang tidak berharga ini. Atau antum ambil, alah lumayan. Kalau antum ambil berarti berharga coba. Tapi coba kalau 1.000 perak, antum sudah jarak 100 meter, 1.000 perak, balik enggak kira-kira antum? Balik enggak di masjid ketinggalan? Oh iya tadi tak taruh di situ di masjid. Balik enggak antum? Enggak jamaah, salah 1.000. Maka kalau nemu pena, nemu pulpen di jalan, diambil enggak? Luqatah bukan? Luqatah itu barang temuan yang harus dipelihara, diumumkan. Al-jawab tergantung penanya. Kalau harganya 1 juta terbuat dari emas, ya berharga. Tapi cuman pena 1.000 perak, 2.000 perak ya tidak berharga. Jelas ya?
Tapi yang ketiga, perbuatan Nabi yang sifatnya ta'abudiyah, nah, ibadah. Maka ini secara umum diikuti. Demikian para jamaah sekalian. Tapi biasa sesuai perjanjian kita nanti tak sempurnakan kitab ini, tak terjemahkan yang poin ke-9-nya. Kemudian tadi juga ada yang belum diharokati, kita harokati semua nanti, kita terjemahkan, kemudian di share lagi. Nanti antum silakan share kepada yang lain. Baik. Kita tutup, namun barangkali 1-2 pertanyaan, monggo. Baik, cukup ya. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat dan senantiasa ana wasiatkan antum semuanya agar semangat menuntut ilmu untuk hadir di majelis para jamaah. Walaupun wasilah ilmu banyak di internet ilmu. Sebenarnya kalau cuma sekedar ilmu mengumpulkan maklumat ya, itu sudah ada di internet banyak. Durus kajian para masyayikh ada, lengkap di internet. Kitab-kitabnya ada. Sekarang kitab ini, tablet saya ini isi puluhan, yani ribuan kitab-kitab. Alhamdulillah kalau untuk masalah kemudahan. Tapi menuntut ilmu tidak cukup seperti itu. Tidak akan berkah seorang penuntut ilmu kalau hanya sekedar melalui media melihat, tidak, tapi harus hadir di majelis ilmu, hadiri daurah-daurah, hadiri majelis para ulama, para guru-guru kita, semoga. Dan lebih fokus lagi kalau kajian-kajian harian. Kajian-kajian harian itu justru yang mengokohkan seorang, ya. Karena di kajian harian akan dikaji kitab-kitab para ulama secara taksil, secara mendasar. Maka tadarus dalam belajar, ya, selesaikan kitab per kitab, diulang tidak masalah, selesaikan, demikian. Adapun mengikuti tabligh akbar atau mengikuti daurah-daurah seperti ini, yaitu juga baik. Hanya saja jangan lupakan kajian-kajian yang harian dari guru-guru kita. Ada Ustadz Ali, masya Allah, semoga Allah beri berkah beliau. Kemudian juga sebelum berangkat, anda berangkat kapan? Kalau sudah berangkat, semoga pulang nanti juga bisa mengajar di tanah kelahiran di sini. Demikian para jamaah. Dan satu lagi, semoga antum memiliki masjid yang luas jamaah ya. Masjid yang bisa untuk sebagai sentral dakwah, yakni kajian di Sumeneb ini insyaallah. Syukur-syukur depan punya pondok, punya sekolah yang masyarakat di sini bisa belajar, bisa sekolah, tidak harus jauh-jauh. Demikian. Barakallahu fikum, yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Allah taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.